Salam semua. Salam. Haleluya. Langsung saja kita buka Alkitab kita, saudara. Yang saya ambil tema pada kita pada saat ini, menghadapi nyala api penderitaan. Sebentar kita baca Matius 24 ayat 8 sampai 9. Silakan Pak. Matius 24 ayat 8 sampai 9. Matius 24 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, puji Tuhan saudara, ayat 8 ini sudah terbiasa disampaikan berapa kali dalam tahun terakhir ini. Berturut-turut saya kira 2 tahun terakhir ini Pak Gembala sudah banyak menyampaikan tentang akhir zaman. Gak perlu lagi diulang ya. Semua tanda sudah digenapi. Tidak ada lagi tanda yang tidak digenapi. Dikatakan saudara, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kalau saya melihat dan saya bandingkan dengan semua yang tertulis di Alkitab, kita sudah masuk, bukan akan lagi. Kita sudah masuk di zaman baru ya. Kita sudah masuk di zaman baru. Pemerintah kita menyebut new normal. Alkitab mengatakan zaman yang baru. Jadi bukan bermain-main. Bukan waktunya lagi bermain-main dalam mengiring Tuhan. Dikatakan saudara, sesudah zaman yang baru. Berapa lama? Tidak lama saudara. Akan segera menyusul ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, kita akan digiring ke sana saudara. Sebelum hari pengangkatan, akan ada penyiksaan di bumi ini. Akan juga ada masa yang sukar, nggak tahu kita berapa lama tiba-tiba gereja disingkirkan. Kita tidak tahu saudara ya. Tetapi saudara, dikatakan oleh firman Tuhan saudara, pada waktu itu akan banyak orang saling menyerahkan. Ayat 10 ya, saya baca supaya cepat. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah saudara, kenapa ada saling menyerahkan ya? Kenapa ada saling menyerahkan? Orang tua nanti kalau dia dimasuki roh antikris, menyerahkan anaknya supaya ditangkap. Anak yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang tuanya mengikut Tuhan, anaknya akan menyerahkan orang tuanya supaya ditangkap. Nah, jemaat yang dimasuki roh antikris akan menyerahkan sesama anggota gereja supaya ditangkap, saudara. Itu akan terjadi, akan saling menyerahkan. Jadi sekarang belum tahu kita siapa saudara antikristus itu. Jangan kita pikir antikristus itu saudara hanya yang menyatakan diri nanti di bait Allah, itu hanya pemimpinnya. Tapi antek-anteknya sudah ada di bumi pada saat ini. Pastikan dirimu bukan engkau. Pastikan dirimu bukan saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Bukan semua orang yang sudah ke gereja bebas dari antikristus ini saudara. Sesungguhnya materai antikristus itu apa saudara? Materai antikristus itu bukan ketika kita menerima angka 666 itu. Itu hanya memateraikan itu. Namun sebenarnya roh itu jauh sebelumnya sudah ada di dalam diri orang tersebut. Saudara lihat yang film akhir zaman. Kalau saudara lihat film akhir zaman, dia melawan antikristus itu. Tidak mau dia menyerahkan dirinya, bahkan disiksa, bahkan ditembak, bahkan segala macam. Tapi hatinya yang selalu melekat kepada uang saudara, pada akhirnya dia juga menyerahkan diri kepada antikristus. Padahal dia sudah melewati banyak-banyak siksaan, banyak-banyak pukulan. Bahkan dia ditembak berulang-ulang tidak mati. Tetapi pada akhirnya dia menyerahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya roh kita termaterai menjadi milik Kristus, kita harus membiasakan diri mengoreksi mana yang tidak benar dari diri kita.
Mengoreksi pikiran kita, mana lagi yang tidak benar. Mengoreksi hati kita di dalam mengiring Tuhan, mana lagi yang tidak benar, saudara kekasih. Hari-hari ini, hari penyucian, hari pengudusan, hari pemurnian, saudara kekasih. Hari memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Kalau sekarang saudara, mungkin kita masih bisa bersembunyi, melakukan dosa. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Najis jalan terus, dusta jalan terus, mencuri jalan terus, tanpa diketahui oleh siapapun. Tetapi akan tiba waktunya, tidak ada dosa yang bisa disembunyikan, saudara. Bisa saja sekarang kita di mata semua orang, di mata seluruh toba, bahwasanya kita ini orang suci, orang rohani, orang kudus, orang yang cinta Tuhan. Tetapi bagaimana di mata Tuhan, saudara? Bagaimana penilaian Tuhan? Dikatakan saudara kasih, pada waktu itu bukan zaman yang biasa-biasa. Kalau sekarang saudara ada masalah sudah mengeluh, saudara, masalah yang saudara alami sekarang belum masalah. Sebesar apapun masalahmu, belum masalah itu dibanding masalah pada hari itu, pada zaman antikris itu belum masalah, saudara. Dikatakan di sini tadi, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kalau diserahkan untuk ditembak mati, semua mungkin sanggup orang yang percaya. Kalau pada saat itu hanya ditembak mati, semua mungkin siap menyerah. Tetapi ini bukan ditembak mati, tetapi ini disiksa siang dan malam selama 3,5 tahun lamanya, saudara. Disiksa tidak mati-mati. Mungkin hari ini telinganya dulu dicopot satu, besoknya kukunya dicabut, besoknya mungkin entah apa, saudara. Tapi tidak mati-mati, saudara. Itulah penyiksaan pada zaman antikris. Mungkin bagi sebagian orang ini main-main, itu hanya cerita dongeng, karena sudah terlalu lama dan sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan mengkobarkan tentang akhir zaman. Tetapi mana akhir zamannya? Tetapnya saya lenggang kangkung. Walaupun saya melakukan dosa, tidak ada apa itu yang terjadi. Semua aman-aman aja, semua baik-baik aja. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba pada waktu yang tak terduga, pada waktu yang tidak disangka-sangka, kita tidak tahu, saudara, berapa lama new normal ini kita nggak tahu. Berapa lama zaman baru ini nggak tahu kita. Berapa lama sesudah itu tiba-tiba itu terjadi, saudara kekasih. Maka olehnya, saudara, anak-anak Tuhan harusnya hari-hari, saudara kasih, melekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau zaman seperti ini, anak-anak Tuhan kekhawatirannya masih materi, cek pikiranmu. Jangan-jangan kau dimateraikan oleh antikristus, saudara. Kalau zaman sekarang ini masih khawatir kau perkara dunia, masih khawatir perkara materi, apa yang mau dimakan, apa kebutuhan ini, kebutuhan itu, cek pikiranmu, saudara. Jangan-jangan yang kau dimateraikan oleh roh antikristus, saudara kasih. Apa yang ada nikmati. Saya tidak katakan nggak perlu bekerja. Silakan bekerja sekeras-kerasnya. Tetapi jangan pernah khawatir akan apa yang kau makan, apa akan yang kau minum, akan apa masa depanmu. Nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan, saudara, yang perlu kita khawatirkan, bagaimanakah aku kalau Yesus datang? Kalau aku sudah siap, bagaimanakah seisi rumahku? Kalau seisi rumah kita sudah siap, bagaimana kerabatku? Bagaimana pemilih saudara-saudaraku, orang-orang yang kucintai? Bagaimanakah mereka? Kalau di dunia ini kita tergerak belas kasihan, melihat saudara kita yang menderita, penderitaan itu hanya sementara. Tetapi penderitaan yang ke depan, saudara, penderitaan yang selama-lamanya. Tidak ada ampun, tidak ada kenal belas kasihan. Tidak ada, saudara yang kekasih, artinya mohon maaf. Tidak ada artinya, saudara yang kekasih, mengulang ke belakang. Tidak ada. Kalau sudah tiba waktu itu, saudara yang kekasih, tidak ada yang bisa diperbuat lagi. Makanya saya bersyukur, saudara, kejadian ini. Kenapa, saudara? Mengingatkan saya, mengingatkan semua gerejanya. Tuhan memberi tenggang waktu kepada semua gerejanya supaya sadar. Penggenapan demi penggenapan firman Tuhan, saudara. Ya, nanti saudara kasih,
Musuh kita saudara, gak tahu kita bermunculan dari mana-mana. Yang biasanya tetangga kita adalah sahabat akrab kita, dia menjadi lawan menyerahkan kita. Yang tadinya teman segereja kita yang kita anggap sahabat kita, dia menyerahkan kita, saudara kasih. Yang tadinya saudara kekasih kumpulan STM kita yang selama ini bisa saling curhat, saling menolong, saling ini dan itu, dia yang menyerahkan kita. Yang tadinya sedang kasih keluarga yang sangat kita harapkan, yang sangat baik, yang sangat kita puja-puja, yang sangat kita andalkan, tiba-tiba dia menyerahkan kita, saudara kasih. Misalkan saudara kasih, tidak boleh lagi ibadah, kita bersembunyi di satu tempat, ya. Sahabat kita yang kita anggap sahabat, justru dia yang memberitahukan tempat kita, saudara, ya. Itu ciri juga, ciri bahwasanya dimasuki roh antikris. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Mari saudara kasih, hari-hari ini, ya, saya dengarkan beberapa hamba Tuhan saudara, ya. Ada hamba Tuhan, saya udah bagi di WA. Silahkan baca bagi saudara yang mau diselamatkan. Sekarang ini kalau saya bagi informasi, yang mau baca ya baca, yang tidak mau nggak apa-apa, silahkan terserah. Tapi kalau saudara mau mendengar, baca di situ sungguh-sungguh. Jangan karena panjang hanya dibuka dilewatkan. Ya kalau nggak pengen mengerti sesuatu, ya jangan baca, ya. Tapi kalau saya sekarang saya tanggap apa yang dibagi orang saya baca, apalagi berkaitan dengan akhir zaman. Sepanjang apapun itu, 10 lembar sekalipun itu saudara, saya baca tuntas saudara kekasih. Bahkan saudaraku, hanya di masa COVID ini, saya sudah 3 kali menamatkan kitab Wahyu. Saya baca terus berulang-ulang, supaya sampai saya mengerti sebenarnya seperti mana zaman ini sebenarnya. Hanya kurang lebih 3 bulan ini masa COVID, kitab Wahyu sudah 3 kali saya baca. Berulang-ulang mulai pasal pertama sampai pasal terakhir. Saya baca berulang-ulang supaya saya mengerti. Dan saya kaitkan, dan memang saudara kekasih, sudah hampir materai-materai sudah dibuka saudara. Sangkakala sudah ditiup. Baca kalau ingin saudara mengerti. Kalau ingin saudara terluput dari siksaan yang akan datang. Kalau saudara ingin luput dari kejaran antikris, baca kitab Wahyu berulang-ulang saudara kasih, supaya kita mengerti saudara. Jadi beban kita sekarang, jangan hanya bebanmu saudara hanya untuk memperbaiki karir, bagaimana supaya karir kita ini lebih baik. Walaupun itu perlu, jangan beban kita saudara supaya cukup bekal kita 10 tahun ke depan. Jangan beban kita saudara hanya supaya cukup bekal anak-anak kita di masa depan. Jangan hanya itu menjadi bebanmu saudara kekasih. Tetapi biarlah menjadi beban kita mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Bisa kita mendengar suara Tuhan, apa yang sedang terjadi di bumi pada saat ini, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang mau kita kerjakan di akhir zaman ini. Biarlah itu menjadi beban kita saudara kekasih, ya. Ayat 21 saudara, silakan ayat 21 Pak. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara, siksaan apa lagi yang belum pernah terjadi? Digoreng hidup-hidup di dalam api panas sudah terjadi. Zaman gereja mula-mula. Digergaji sudah terjadi. Yeremia saudara. Disalibkan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, sudah terjadi. Si Petrus. Apalagi yang tidak terjadi? Saudara sudah saksikan film-film yang dialami oleh gereja di Cina, sudah terjadi. Kan hanya menyaksikan di film kita sudah ngeri kejadian-kejadian yang terjadi di Cina. Kira-kira siksaan seperti mana? Katanya belum pernah terjadi. Jelas dikatakan pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Aduh, saya pikir-pikir seperti mana kira-kira ngerinya itu. Sedangkan yang kita lihat
Penganiayaan gereja mula-mula sudah berinding kita. Kita saksikan gereja-gereja yang ada di Cina. Sudah sangat berinding kita, saudara. Mereka dilempar kadang-kadang ke laut, saudara. Dipancing mereka dengan mengatakan diseret mereka, saudara. Ya, kadang-kadang mereka dikurung mereka di dalam liang tutupan. Disayat-sayat mereka, saudara. Dimasukkan es, ditelanjangi anak mereka di depan mata mereka. Itu sudah terjadi, ya. Ditelanjangi istrinya di depan matanya, itu sudah terjadi. Ini siksaan yang mana, saudara? Pernahkah muncul di benak kita? Jadi kalau hanya daging kita ini yang kita pikirkan, ya, kalau hanya perkara dunia ini yang kita pikirkan, saudara, tertinggal kita nanti, saudara kekasih. Saya tidak katakan kita berpangku tangan untuk tidak bekerja. Saya tidak katakan kita berpangku tangan, saudara kekasih, untuk tidak mencari apa yang menjadi kebutuhan kita. Silakan bekerja keras sekeras-kerasnya. Silakan bekerja sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau hatimu, saudara kekasih, kalau hatimu, saudaraku, hanya supaya cukup di dunia ini, hanya supaya naik martabatmu di dunia ini, hanya supaya karirmu naik di dunia ini, hanya supaya sosialmu naik di dunia ini, hanya sebatas itu pengiringanmu akan Tuhan, saya pastikan engkau tinggal. Kalau bukan engkau merindukan pribadi Tuhan, kalau enggak merindukan pengudusan dari Tuhan, kalau enggak merindukan saudara kasih berkenan kepada Tuhan, saudara kekasih, ya, mari saudara kekasih, mulai bangkitkan semangat dan gairah kita, saudara, untuk merindukan pribadi Tuhan. Dikatakan ayat 22 di sini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saya nggak bisa menjamin, saudara. Saya belum mengerti dengan pasti. Saya masih terus belajar dan belajar. Banyak hamba-hamba Tuhan membahas gereja Tuhan tidak akan pernah ikut di dalam penderitaan itu. Tetapi sebagian bilang masuk dalam penderitaan sesaat. Tetapi kalau saya baca ini, kadang-kadang betul juga. Dikatakan di sini, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan. Berarti orang pilihan ada di situ. Siapkan diri untuk menghadapi segala nyala siksaan penderitaan, saudara. Ya, biarlah saudara, berbahagialah hamba-hamba Tuhan yang diangkat duluan. Saya dengar Pendeta Maurice Rulo sudah berpulang ke rumah Bapa. Itu adalah figur hamba Tuhan yang sangat saya sukai. Ya, setiap saya dengar suaranya menggelegar, bulu-bulu saya kadang-kadang berinding, saudara. Untuk dipaksa kita berlutut. Seringkali saya dengar khotbahnya, saudara, ketika dia berkhotbah di kamar saya malah berlutut, sudah yang kekasih menyembah, saudara. Urapannya sangat terasa. Dipanggil ke rumah Bapa. Umurnya sudah lanjut usia, sudah 90 tahun barangkali itu. Lahir saya lihat tahun 31 lahirnya, ya. Tahun 2020 berarti udah 89 tahun, ya. Jadi udah cukup, dan selama ini gak pernah dikabarkan sakit. Selama ini masih melayani kemana-mana, melayani kemana-mana, melayani kemana-mana. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah anak panti asuhan. Maurice Rulo ini adalah anak panti asuhan. Tidak ada ayah dan ibu yang memeliharanya. Tetapi dia dititip di panti asuhan, saudara. Dia dibesarkan di situ, disekolahkan di situ. Dan dia, saudara yang kekasih, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia bukan hanya asal hamba Tuhan. Hamba Tuhan internasional. Punya segalanya. Punya helikopter, punya ini, punya itu, punya itu, punya itu, punya itu, saudara. Karena urapannya sangat luar biasa dari anak panti asuhan. Siapa bilang, saudara, kalau dilahirkan miskin tidak bisa berubah hidupnya. Jangan pernah enggak sepele melihat orang dilahirkan miskin, saudara. Jangan pernah rendahkan orang yang dilahirkan gelandangan, saudara. Sebab Tuhan sanggup mengubah setiap manusia, saudara. Allah sanggup
merendahkan dan mengangkat, saudara. Makanya ketika kita seperti punya, jangan sombong. Ketika kita, saudara, seperti bisa kita nikmati hidup di dunia ini, jangan gagah-gagahan, jangan sombong. Tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini, saudara. Hanya Kristuslah kemegahan orang percaya. Hanya ketika Yesuslah memiliki realita dalam persekutuan kita, hanya itulah menjadi kebanggaan kita. Jangan pernah banggakan sudah kasih fasilitas apapun di dunia ini. Saya dengar masih ada zaman sekarang ini. Masih zaman sekarang ini masih membanggakan fasilitas, saudara. Ya, sampai saya ada sedengar hamba Tuhan berkhotbah. Sudah kaya kau karena Tuhan, kalau belum kaya kau karena Tuhan jangan bicara, katanya. Wah, ngeri banget, ya. Hamba Tuhan di zaman sekarang ini masih ngomong seperti itu. Apakah ukuran kalau kaya kita ke sorga? Apakah jaminan kita sudah kudus kalau kita kaya di dunia ini? Itukah jaminan kita orang yang benar? Enggak, itu jaminannya, saudara. Memang janji Tuhan kita diberkati. Janji Tuhan kita kelimpahan. Janji Tuhan kita tidak kekurangan. Tetapi bukan ukurannya. Kalau kita sudah kekasih, sudah bergelimpangan uang, saudara. Sudah sampai 7 keturunan tidak habis-habis. Bukan itu ukuran, saudara. Kita berkenan kepada Tuhan. Walaupun janji Tuhan bagi orang yang percaya tidak akan kekurangan. Tapi kebanggaan kita bukan itu. Kepuasan kita bukan itu. Sukacita kita bukan itu. Itu hanya fasilitas diberikan Tuhan, alat kemuliaan namanya. Supaya jangan direndahkan nama Tuhan dalam hidup kita. Salomo berkata, jangan berikan aku miskin supaya jangan namamu dihinakan. Itu aja. Supaya jangan dihina nama Tuhan di hidup kita. Ya. Jadi saudara, dan sebaliknya, kalau kita miskin menghakimi orang kaya, engkau belum terbukti. Jangan ketika engkau miskin menghakimi orang kaya. Itu duniawi, kedagingan, materialistis. Siapa bilang kalau kaya materialistis? Ukuran materialistis bukan karena kaya. Banyak orang miskin materialistis. Bukan hanya orang kaya materialistis. Banyak orang kaya tidak materialistis, hatinya tidak terikat kok ke harta itu. Apa bukti seseorang anak Tuhan yang materialistis? Hatinya diikat oleh uang. Sampai-sampai milik Tuhan pun dia gak mau kembalikan. Saya tidak katakan supaya ada uang gereja, tidak. Tidak, maaf. Saya tidak katakan supaya itu. Tetapi bagaimana supaya hatimu jangan diikat oleh uang. Kalau mengembalikan milik Tuhan yang kau masih berat, itulah ciri-ciri hatimu dibelenggu oleh uang. Itu ciri-ciri hatimu masih diikat oleh uang. Masih berat mengembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Bukan supaya cukup keuangan gereja, tidak. Tidak, maaf saudara. Saya sudah lebih 25 tahun jadi gembala. Saya sudah amati semuanya, saudara. Ya, saya sudah amati semuanya. Yang tidak memberikan perpuluhan. Bagaimana pada akhirnya hidupnya. Bagaimana pada akhirnya saudara yang kekasih. Saya sudah lihat itu, saudara. Puluhan orang misalnya berhenti bertahun-tahun tidak pernah memberikan persepuluhan sama sekali. Gereja tidak kurang jumlah. Tuhan pakai yang lain. Jadi kalau hamba Tuhan menyampaikan memberikan persepuluhan bukan supaya cukup keuangan gereja. Tidak. Tetapi supaya anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya engkau terpelihara di masa kesukaran. Supaya engkau terpelihara masa krisis. Supaya Tuhan membuka tingkap langit di sorga bagimu. Kalau tidak percaya, gak usah kasih. Tetapi lihat ke depan bagaimana. Saya bukan menakut-nakuti. Kalau tidak percaya jangan beri. Engkau yang menanggung akibatnya. Saya tidak rugi apapun. Saya katakan sekali lagi. Saya tidak rugi apapun. Kalau saudara tidak beri. Tetapi engkau yang rugi. Uji. Lihat saudara. Saya sudah saksikan itu sendiri saudara. Dengan mata saya. Saya ini gembala. Sudah lebih 25 tahun saya menggembalakan. Mulai dari anak gadis saya sudah gembala saudara. Saya sudah lihat semua kehidupan jemaat. Yang tidak taat, yang tidak jujur saudara. Akan dimakan oleh belalang pelahap. Semua apa yang ada dimakan oleh belalang pelahap saudara kasih. Ya, dikumpul, dilalap oleh belalang pelahap saudara. Makanya kasih per bulan bukan jumlah yang perlu. Tetapi kejujuran. Kejujuran bukan jumlah. Jangan saudara pikir kalau 10 juta perpuluhanmu lebih besar
perpuluhanmu itu daripada orang yang memberi 1000. Karena dia memang jujur, tapi engkau belum tentu jujur. Yang kaya, kejujuran yang dilihat Tuhan, bukan jumlah. Jujurkah kita di dalam memberikannya? Itu yang dinilai oleh Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau kepada Tuhan enggak jujur, apalagi kepada manusia, bohong, saudara. Ya, jadi jangan banyak cerita, jangan banyak ngomong kita, saudara kekasih. Ya, ini saya katakan supaya kita benar-benar kembali kepada Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan dengan cara itu kembali. Ya, jadi bukan saya menakut-nakuti karena apalagi zaman sekarang ini. Saya kira tidak terlalu uang kebutuhan saudara. Jadi saya katakan bukan supaya saudara cukup uang gereja makanya saya katakan tidak. Tetapi supaya saudara dibuka Tuhan tingkap-tingkap langit di sorga. Jangan karena keadaan seperti ini, apa mau diberi? Sedangkan aku pun gak cukup. Bukan sisa-sisamu kau beri kepada Tuhan. Bukan ketika sudah cukup. Kalau ketika sudah cukup berkelimpahan kita kasih, itu memberi sisa-sisa. Tetapi memberi perpuluhan bukan sisa-sisa. Yang terbaik. Sebelum kita nikmati. Bahkan tidak boleh kita pakai. Sebelum kita nikmati. Ya, kasih saudara. Saudara berkata, di zaman corona ini Bu, apa mau dikasih? Kebutuhan pun kurang saudara. Kalau betul-betul penghasilanmu 0 rupiah, jangan kasih. Tapi kalau masih ada penghasilanmu sebulan 10.000, kasih 1.000. Itu yang benar. Itu kalau saudara hatimu terikat kepada Tuhan saudara. Saya bersyukur saudara, kalau anak saya anugerah mulai dari SMP sampai hari ini. Itu tidak pernah susah di dalam memberi persepuluhan. Langsung otomatis itu saudara. Selama dia kuliah di Jakarta pun saudara. Bahkan pernah saudara saya hanya kirim uang sama dia 1 juta saudara kekasih. Ya, dia cerita, Mak kami ada rehab gereja kami Mak. Pembangunan gereja. Jadi saya udah kasih sekian. Menurut saya itu mahasiswa udah kebanyakan gitu. Dia nggak minta tambahan saya kasih. Ya, jadi gimana? Dari mana uangmu? 2 kali saya sehari makan Mak. Bagus saya bilang. Bagus, 2 kali saya sehari makan. Bagus saya bilang. Saya tidak bantah saudara. Ya. Jadi saudara kekasih, saya tidak katakan itu hanya kepada jemaat. Saya katakan itu saya tanamkan kepada anak-anak saya itu saudara. Mulai dari SMP, kalau SD belum saya terapkan itu. Mulai dari SMP saya terapkan itu. Mulai mereka sejak ibadah dewasa. Saya terapkan itu saudara kekasih. Bukti supaya Tuhan memelihara hidupmu. Bukti kalau engkau percaya sumber berkatmu adalah Tuhan. Kalau kau yakin supaya Tuhan membuka jalan berkat bagimu. Nah saudara, mari saudara dikatakan di sini ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Nah jadi betapa sakitnya penderitaan pada waktu itu, ya. Dikatakan saudara kekasih, kalau tidak dipersingkat tidak ada satupun yang bertahan. Karena begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Jadi saudara, waktunya sekarang membereskan hati. Jangan sampai ada kebencian lagi di dalam hatimu. Jangan sampai kau dikuasai kekhawatiran. Jangan sampai dikuasai oleh ketakutan menjalani hidup ini. Jangan sampai sudah kasih dipenuhi akar pahit masih hati kita. Kalau saudara masih ada akar pahit kepada siapapun, cabut sekarang. Cabut. Siapa yang mencabutnya? Jangan suruh orang lain mencabut. Jangan suruh pendeta yang mencabut. Yang mencabut kau sendiri. Gak bisa orang lain mencabut akar pahit dari hati kita. Gak bisa. Bahkan sering didoakan 2 pelepasan. Diikat oleh roh arwah, selagi masih ada kebencian dia di dalam hatinya, dia nggak bisa bebas. Nah, biasanya itu saya tanyakan kalau ada 2 pelepasan. Kalau udah susah dia dilepaskan, kalau saya tanya dia, kau ada menyimpan kebencian, pasti dia mengaku ada. Supaya saudara tahu, tempat bercokol roh jahat adalah roh kebencian. Tahta iblis di dalam hati manusia, pintunya masuk roh akar pahit. Kalau dia sudah ada akar pahit, menyusul dosa yang lain. Dosa berhala, dosa ini, dosa zina, dosa ini. Menyusul. Tapi sebenarnya ada akarnya saudara. Cabut akar pahit itu. Walau sering saudara dilukai. Walau sering saudara merasa seperti disakiti. Walau seperti saudara merasa seperti direndahkan. Tetapi cabutlah itu semua saudara. Cabut. Jangan biarkan di dalam saudara. Tidak ada alasan nanti saudara pada hari penghakiman.
pada hari antikristus menyatakan diri, Tuhan, kau tahu saya bukan jahat. Kenapa saya tinggal? Si anu lebih jahat dari saya. Dulu dia suka berzina, dia suka begini, suka begitu. Aku gak pernah, aku baik-baik. Kenapa aku tinggal? Hanya karena aku disakitinya Tuhan, gak bisa aku ampuni. Gak adil kau Tuhan. Tidak ada alasan untuk berbantah. Yang menimpan kebencian dan akar pahit, selidiki hatimu. Masih adakah akar pahit di hatimu kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman segereja, bahkan kepada hamba Tuhan? Kalau tidak mau tertinggal, cabut. Cabut saudara. Sesakit apapun perasaanmu dibuat saudara, cabut. Sesakit apapun perasaanmu, masih jauh penderitaan Yesus lebih besar saudara. Ya. Jadi kita harus sadar saudara, harus gampang melepaskan pengampunan. Harus gampang saudara. Jangan sampai berhari-hari saudara. Kalau tiba-tiba marah gitu, ya udah selesai di situ. Jangan larut saudara. Paling lama kalau boleh 1 jam marahnya udahlah. Jangan berlarut saudara. Saya pun kadang-kadang tiba-tiba saya udah bilang Tuhan aku tidak mau marah. Kadang-kadang mau marah juga gitu kan. Kadang-kadang. Tapi gak lama, hanya 5 menit udah selesai. Udah ya gitu ya. Marahnya pun harus terkendali ya. Jangan marah yang kayak kesetanan. Kalau anak Tuhan marah jangan kayak kesetanan gitu kan. Adalah batasnya. Kalau marah terkendali ya. Marah-marah dikit lah gitu. Jangan sampai enggak terkendali marahnya. Sampai histeris. Suaranya sampai ke langit gitu kan. Seluruh satu kampung mendengar suaranya menjerit gitu kan. Tendang sana, tendang sini. Tendang pintu, tendang piring. Pecahkan ini. Itu marah orang dunia saudara. Marah anak Tuhan enggak gitu lagi. Marah anak Tuhan paling bilang sepatah kata, udah selesai. Jangan panjang. Mulai pagi sampai sore lanjut lagi. Udah berhenti sejenak, makan dulu dia akan lapar. Disambung lagi siap makan, bayangkan itu saudara. Waduh gimana lagi itu saudara. Udah makan masih bisa dilanjut marahnya. Nah ini marah dunia ini saudara. Marah anak Tuhan enggak seperti itu. Masa bisa sarapan dulu untuk marah ya. Saat udah capek dia marah itu makan dulu, disambung lagi. Ya luar biasa itu saudara. Tapi anak-anak Tuhan tidak ada lagi marah seperti itu. Dan marah anak Tuhan tidak boleh memaki. Marah anak Tuhan tidak boleh cakap kotor. Marah anak Tuhan sudah kasih tidak boleh menghinakan. Marah anak Tuhan hanya sekedar menegur. Amin. Menegur, kenapa begini ini. Udah, jangan keluar macam-macam saudara. Kata kutuklah, kata makianlah, kata kotorlah. Gak bisa. Semarah-marahnya anak Tuhan. Kalau masih keluar makian dari anak-anak Tuhan, cakap kotor dari anak Tuhan, cek dulu saudara. Jangan-jangan engkau gak benar lahir baru saudara. Entah gak lahir baru nih saudara. Makanya bisa seperti itu. Ya, marah-marah ya. Tetapi terkendali saudara. Marah anak Tuhan hanya sekedar menegur. Ya, saya juga mau marah, tapi hanya sekedar menegur. Bukan untuk memaki, bukan untuk cakap kotor, bukan untuk menghinakan, ya. Hanya sekedar menegur supaya berubah, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Sebelum itu terjadi ke sana, saudara, sebelum terjadi masa-masa antikristus itu, saudara, hadapilah dulu ujian-ujian yang kecil ini. Jangan katakan, kalau aku apapun yang terjadi pasti lulus aku nanti. Sedangkan ada masalah yang kecil, saudara enggak lulus. Jangan sok-sok rohani saudara. Kalau aku apapun yang terjadi. Kan Petrus juga bilang kayak gitu. Apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus, malam ini imanmu akan tergoncang. Apa Tuhan? Enggak mungkin. Gak mungkin. Petrus, imanmu malam ini akan tergoncang. Tidak guru, mati sekalipun aku siap untukmu. Petrus, malam ini imanmu akan goncang. Tidak guru, nyawaku pun siap aku pertaruhkan untukmu. Ketika sordadu datang, Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Ditinggalkan juga Yesus, disangkal juga nih Yesus saudara. Siapakah yang di taman itu temanmu itu ya Petrus? Enggak, aku enggak kenal kok siapa itu. Kulihat dari cara bicaramu. Itu sepertinya Yesus dari Nazaret itu. Kau muridnya salah satu. Tidak aku kenal itu siapa itu. Perempuan-perempuan datang.
Hari itu kulihat kau bersama-sama dengan orang itu di taman. Terkutuklah itu. Saya tidak kenal itu. Bayangkan saudara. Jadi jangan sok-sok rohani mengatakan kalau aku nggak mungkin apapun katanya. Mau disalibkan pun aku nanti nggak kusangkal Yesus. Saya pasti pilih Yesus. Mau apapun dibilang antikris saya tidak akan kasih. Dipotong pun kepalaku. Tidak mau aku dicap antikris. Sedangkan menghadapi masalah kecil engkau sudah mau lari dari jalan Tuhan. Sedangkan menghadapi masalah yang kecil sudah tidak mau beribadah. Sedangkan menghadapi masalah yang kecil sudah lari dari rumah saudara. Bagaimana menghadapi antikris saudara? Jadi buktikanlah imanmu sekarang. Sekarang buktikan. Kalau kita golongan yang lolos dari antikristus saudara. Buktikanlah imanmu kuat menghadapi masalah sekarang. Keuanganmu lagi turun, sukacita aja. Saudara, belum ada yang mati saya lihat. Kecuali tidak ada lagi bekal makananmu, datang ke gereja. Siapa yang tidak lagi uang beli beras, datang ke gereja saudara. Semua kalau belum tidak ada uang lagi beli beras. Tapi kalau untuk ini dan itunya untuk mau bertingkah mewahnya, kekhawatiranmu saudara. Ya, kalau hanya untuk sekedar beli beras tidak cukup. Saya bilang datang ke gereja, ambil saudara. Tetapi saudara, kalau hanya karena kurangnya penghasilanmu, mukamu panjang, tidak bisa lagi bergairah saudara. Hati-hati, serangan roh antikristus saudara. Hadapi setiap masalah, hadapi setiap tantangan yang ada saudara. Apapun masalah-masalah yang kita hadapi, sepertinya bisnis kita tertekan, sepertinya perekonomian kita tertekan. Bahkan kesehatan kita tertekan. Orang-orang di sekeliling kita seperti menekan saudara. Hadapi dengan nama Tuhan. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sukacita, nyalakan rohmu saudara. Bahkan bila perlu, deklarasi firman Tuhan setiap hari saudara. Saya sering deklarasi firman Tuhan saudara. Kadang-kadang kalau saya udah deklarasi saya mau 2 jam saudara. Selain daripada penyembahan. Hanya deklarasi firman. Kalau enggak kuat saudara. Saya merasakan roh di udara ini sangat menekan. Jadi hanya mereka lah yang bersekutu dengan Tuhan yang kuat. Kalau enggak saudara tidak akan kuat saudara. Jadi hari-hari ini saudara, kuduskan hidup kita. Kuduskan diri kita. Jangan sampai ada lagi orang percaya masih ada keinginan untuk hal yang najis. Keinginan ini belum melakukan. Hanya keinginan. Kalau masih ada keinginan, anak Tuhan melihat yang porno, melihat yang najis. Kalau sampai sekarang ini, meraunglah. Jangan-jangan kau bagian yang sudah dirasuk roh antikristus. Saya harus keras. Biarkan saudara tersinggung sama saya. Tapi saudara diselamatkan nanti. Amin. Haleluya. Karena itu tanggung jawab hamba Tuhan. Karena kalau lebih banyak nanti jemaat yang tertinggal saudara daripada yang terangkat. Dituntut juga nih hamba Tuhan. Dituntut. Apa yang kau ajari? Apa yang kau sampaikan? Itu dituntut saudara. Makanya saudara kasih bukan hanya menenangkan hati perasaan jemaat. Tetapi untuk menyelamatkan. Untuk melepaskan dari dosa. Untuk menyucikan, menguduskan saudara kekasih. Ya. Jadi kalau hari-hari sekarang ini suami istri belum akrab, masih hanya cecok saudara. Kalau berselisih misalnya pendapat setiap hari, bukan kayak gitu, kayak gini nih. Itu biasa, itu bukan berantem namanya. Kadang-kadang kalau saya cerita dengan bapak enggak kayak gitu, langsung datang itu anakku si Anugrah menjadi hakim. Kenapa ribut? Apa yang dipersoalkan? Nah, itu si Anugrah itu. Padahal yang ceritanya kita saudara. Ya, jadi si Anugrah ini rame nih di rumah. Cair kayak di rumah, kalau ada dia enak saudara. Nggak bisa, harus cair suasana semua. Kalau dilihat udah mulai tegang satu sini, langsung datang dia. Ada apa? Apa yang terjadi? Masalah apa? Udah hakim kok sekarang ya saya bilang. Ya, jadi saudara, kalau sampai sekarang suami istri kurang akrab, ya perbaiki saudara, perbaiki. Siapa yang lebih rohani itu yang memulai. Amin. Jadi jangan bertahan. Jangan bertahan. Dia kok kepala rumah tangga? Ya dia aja yang mulai. Tidak harus. Amin. Siapa yang lebih rohani itu yang memulai.
Amin. Haleluya. Jadi banyak saya dengar ibu-ibu, bukan hanya 1, bukan hanya 10 orang. Dia kan imam. Kenapa aku terus? Tidak harus, saudara. Tidak harus. Apalagi zaman sekarang ini. Bagaimanalah supaya bisa damai sejahtera. Bagaimanalah supaya turun suasana kerajaan sorga. Mulai aja. Kalau anak lebih rohani, anak memulai. Orang tua belum ada yang rohani misalnya. Anak yang rohani, walaupun masih remaja. Ya anak yang membuat damai sejahtera. Ya, kalau lagi kurang enakan, diam si bapak, diam si mama. Ya datang si anak, saudara. Ya, membuat apa? Damai sejahtera. Ya, jadi harus bertumbuh. Demikian juga bapak-bapak. Ya, kalau seperti merajuk istrinya, saudara. Ya apa salahnya? Aku kok bapak tunduk kepada istri? Kan harus tunduk. Kenapa harus saya minta maaf? Dia kan istri, harus dia yang minta maaf. Kenapa rupanya kalau si bapak itu sekali-sekali minta maaf? Keluhan banyak ibu-ibu, bukan 1, 2, bukan 10 orang. Ya, dan bukan hanya jemaat di sini. Dan bukan hanya jemaat Tiberias. Kami ini kan banyak mengkonseling banyak orang, saudara. Ya, yang mengkonseling banyak orang, banyak keluarga. Jadi saya banyak temukan masalah-masalah di dalam keluarga itu, saudara. Keluhan kebanyakan banyak ibu. Walaupun suaminya bersalah, tidak pernah minta maaf. Itu keangkuhan dan kesombongan. Amin. Enggak ada yang amin bapak-bapak. Kalau Pak Gembala saudara rajin kali itu minta maaf, saya bersyukur. Cepat-cepat itu minta maaf saudara. Ya. Bahkan berlebihan minta maafnya. Bentar-bentar minta maaf kalau salah. Kalau saya hanya diam sebentar udah minta maaf saudara. Jadi bapak-bapak juga harus bisa minta maaf. Sadarlah kesalahan. Sebenarnya kalau tidak mau minta maaf itu ciri-ciri kesombongan. Merasa dia nggak bersalah. Walaupun dia salah, diakuinya di dalam hatinya dia salah, tapi gengsi minta maaf. Padahal sadarnya dia salah, tapi gengsi dia minta maaf. Itulah keangkuhan bapak-bapak yang harus diruntuhkan. Semua bapak-bapak di sini yang malu minta maaf sama istri, bertobat supaya terangkat saudara. Supaya jangan hanya istri nanti yang terangkat, bapak-bapaknya tidak terangkat saudara kasih. Kalau memang salah, minta maaf saudara kasih sama istri. Apa salahnya? Beratkah minta maaf? Itu enggak berat. Kalau seseorang berat minta maaf, itu ciri-ciri orang yang sombong. Ciri-ciri orang sombong. Kalau memang salah ya minta maaf. Udah, supaya beres saudara. Ya. Supaya kita sudah kasih sama-sama dipulihkan. Jadi keluarga-keluarga pulihkan saudara. Pulihkan di rumah. Ya. Pulihkan hubungan suami istri di rumah. Jangan hanya diam-diaman terus sunyi sepi, sunyi senyap, malam kudus terus di rumah tangga. Ya, harus ada riang gembira, ada canda tawa, saudara, ada ribut ya. Ya, saya bersyukur juga anakku si Anugerah ini saya sudah ada di rumah. Enggak pernah lagi sepi rumah, ribut. Saya bilang seperti ada 10 orang kalian di rumah ini ribut. Gitunya keluarga yang harmonis mak katanya. Bukan sunyi sepi katanya. Kadang-kadang ribut aja dia sama si Deborah itu. Ributnya bukan bertengkar, entah apa-apalah mereka ceritakan itu ketawa kuat gitu ya. Ya, ribut kali kalian. Kadang-kadang saya bilang kayak gitu. Ayo ya, kita putar dulu film tentang keluarga ini katanya. Oh kayak gini. Nah, jadi saudara, bagus saudara. Saya bersyukur akan itu dia dewasa orangnya di dalam hal itu ya. Jadi saudara demikian juga kita ciptakan kebahagiaan di rumah. Ciptakan damai sejahtera di rumah, ya. Jadi jangan malam kudus setiap hari di rumah, ya. Canda tawa adalah duduk bareng di ruang di meja makan. Kalau ada meja makan, nggak ada meja makan di tikar, nggak ada tikar di lantai kan bisa. Jadi jangan alasan, meja makan nami dengan dong. Isa kemarin meja makan saya bahagia. Tidak, di tikar sudah yang kekasih bisa. Apalagi seperti Pak Manurung digurgurkan. Badi mau nari kopi kamu mar cerita kata bodoh, ya kan? Suami istri istirahat cerita. Unang antong lagi istirahat, terlausah natusahan, tudonganna. Kan betapa indah kan kalau suami istri itu istirahat itu duduk bareng cerita. Saya sama Pak Gembala sering duduk kami di depan TV berdua cerita, ya. Dulu sebelum di sini si Anugerah, mau juga kami sebelum corona pergi kami ke pantai berdua, ya. Berdua, nggak bawa anak-anak. Duduk kami di situ hanya minum teh manis doang.
kami udah makan dari rumah, ya. Saya tidak gitu suka makan di luar. Saya lebih suka makan yang saya masak. Lebih yakin saya rasa masalah kesehatan saya, ya. Jadi saya nggak suka makan di luar. Saya usahakan makan di rumah, ya. Kalau udah makan di luar itu udah sangat kepepet, ya. Misalnya entah dari mana saya nggak sempat masak, udah lapar sekali, baru makan di luar. Kalau enggak makan di rumah, ya. Jadi hanya untuk Sudeng kasih bisa kita mengeratkan hubungan kita. Jadi jangan Sudeng kasih hanya cari uang melulu, tidak pernah ada komunikasi dengan suami dan istri. Capek dari luar, udah kerja seharian atau ibadah, ya. Mau tidur pun tidak cakapan, ya tidur sendirian. Ya jadi kalau kami sama Bapak, sering kami kalau mau tidur itu enggak sendiri-sendiri. Ayo tidur. Jadi sama-sama tidur gitu. Jadi bukan udah tidur duluan apa gitu. Udah kalau udah waktunya apa tidur, saya lihat mereka masih apa. Kadang-kadang saya matikan semua apa. Saya matikan wifi supaya jangan bisa lagi internetan. Udah tidur semua saya bilang. Tidur kita semua. Ya. Jadi saudara kasih, saya biasanya kecuali lah kalau udah benar-benar kurang enak badan. Saya tidak tidur sebelum saya lihat seisi rumah tidur. Saya pastikan dulu udah tidur semua, ya. Jangan-jangan nanti kebablasan sampai jam berapa ini orang ini nggak tidur gitu, ya. Jadi saya pastikan seisi rumah tidur. Ini istri yang baik saudara. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri. Pastikan seisi rumah sudah tidur baru kita tidur saudara, ya. Pantau semua saudara, supaya semua terkendali di hadapan Tuhan saudara, ya. Sebentar kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot, lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, dikatakan meskipun manusia batiniah kami semakin merosot, ini nggak bisa dipungkiri. Kalau umur tambah, ya jujur, tubuh kita itu juga kekuatannya menurun. Tetapi janganlah juga manusia rohanimu menurun. Manusia batiniah bisa menurun kekuatannya, tetapi manusia rohmu biarlah semakin kuat. Bukan semakin lemah, semakin kuat. Jadi jangan semakin merosot. Manusia batiniah boleh semakin merosot karena faktor usia, ya, karena faktor umur, saudara, ya. Walaupun bisa kita imani seperti yang dikatakan Kaleb. Karena Kaleb berkata, saudara, itu sering saya imani walaupun sakit kadang-kadang badan, saya perkatakan yang dikatakan Kaleb. Kaleb berkata apa? Kekuatanku sama seperti umur pada umur 45 tahun. Itu dikatakannya ketika umurnya sudah 85 tahun. Ketika Kaleb berumur 85 tahun, dia berkata kekuatannya sama seperti umur 40 tahun. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, walaupun manusia lahiriah kita merosot, tetapi manusia rohani kita tidak boleh merosot. Harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Harus diperbaharui, ya. Jangan merasa kita sudah sampai di puncak. Setiap hari belajar memperbaharui hati kita. Belajar menata sikap hati kita. Belajar membaharui sikap hati kita setiap hari, ya. Perbaharui persekutuan kita setiap hari. Perbaharui karakter kita setiap hari, ya. Perbaharui, ya, setiap hari. Iman kita perbaharui. Kasih kita kepada Tuhan semakin diperbaharui. Ayat 17 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi jangan hanya perhatikan yang kelihatan, perhatikan apa yang tidak kelihatan. Manusia batiniah kita itu tak kelihatan. Itu yang perlu Sudeng kasih justru kita perhatikan setiap hari. Orang lain gak bisa melihatnya. Siapa dirimu sesungguhnya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya engkau sendiri dan Tuhan yang tahu. Itulah yang harus kau perbaharui setiap hari.
Itulah yang harus kita pelihara setiap hari. Itulah yang harus kita kerjakan. Memperbaharui manusia batinia kita ini setiap hari. Supaya sampai kita kepada kekekalan. Fokus hidup kita harus kepada kekekalan. Amin. Amin. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang pelaku firman Tuhan. Yang hidup di dalam kebenaran. Saya pastikan anak-anak Tuhan tidak dibiarkan Tuhan kelaparan di dunia ini. Amin. Tuhan menjamin. Kan kata Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Air minumnya disediakan. Rotinya terjamin. Itu saya pegang sejak saya anak gadis. Air minumnya Tuhan sediakan. Rotinya terjamin. Jadi takkan kelaparan anak-anak Tuhan di dunia ini. Selagi masih ada musim menabur dan menuai. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan takkan kelaparan. Tuhan pasti akan memelihara. Tuhan akan mencukupkan segala apa kebutuhan kita saudara. Jangan pikirkan apa nanti uang sekolah anakku. Pas pada dia butuh uang sekolah. Tuhan berikan. Itu saya alami saudara. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan pikir-pikir. Bagaimana caranya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk melakukan mujizatnya, untuk membuka jalan berkat bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Kenapa belum Tuhan beri sekarang? Dilihat Tuhan belum itu kebutuhan mendesak. Kalau sudah kebutuhan mendesak, yakinlah setiap kebutuhan mendesak anak-anak Tuhan, pasti Tuhan beri jalan. Entahkah itu kontrak rumah, entahkah itu biaya anak-anak sekolah, entahkah itu apa, pasti Tuhan akan buka jalan, jangan khawatir. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Itu saya lihat itu Pak Manurung luar biasa. Dulu menurut Pak Manurung ini nggak bisa sekolah anaknya ya kan. Bisanya saya lihat kuliah anaknya semua. Ya. Bangun rumah lagi. Bisa. Ya. Jadi Tuhan itu tidak kurang tangannya untuk bekerja. Ya. Nggak usah khawatir 10 tahun ke depan. Jangan khawatir akan biaya anak-anak kita saudara. Tuhan sudah sediakan berkat bagi mereka. Pegang firman Tuhan. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti. Katakan amin. Tidak meminta-minta roti itu janji Tuhan. Kenapa khawatir saudara? Ya, kan belum meminta-minta roti anak kita. Masih cukup makannya untuk sekarang. Ya. Jadi yang kita khawatirkan apa? Enggak ada aset ini, enggak ada aset ini. Itu nih kekhawatiran kita. Untuk apa dikhawatirkan itu saudara? Ya, kalau ada ya lakukan. Kalau enggak ada ngapain dipikirkan? Kan gitu. Ada uang beli mobil ya beli. Enggak ada ngapain dipikirkan? Ya kan? Enggak ada uang beli mobil ya beli sepeda motor. Enggak ada beli sepeda motor ya beli sepeda. Enggak bisa beli sepeda ya beli GL. Apa itu GL? Goyang lutut. Ya itu saya lakukan saudara. Ya, jadi bagi anak-anak Tuhan enggak ada masalah saudara. Ya, kita yang memperberat-berat masalah kita. Kita yang membuat kita susah. Kita sendiri yang membuat kita stres. Sebenarnya enggak ada yang perlu distreskan saudara. Sebab Bapa kita baik saudara. Hamil tua saya saudara. Seminggu lagi si Anugrah mau lahir. Saya jalan kaki ibadah ke Tampahan pulang pergi. Saya tidak mengeluh. Saya tidak sakit, saudara, tidak sakit, ya. Pulang pergi, saudara. Ibadah terus kami ke Tampahan, ke apa sana, Lumban Bulbul, saudara. Saya tidak pernah tidak ibadah hamil tua, saudara. Ya. Saya percaya firman Tuhan, saudara. Yang di benak saya anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Padahal saudara masih GL, ya. Kendaraan saya masih merek GL, saudara. Goyang lutut tiap hari, ya. Saya tidak khawatir akan itu, saudara yang kasih. Jadi sementara saya lihat jemaat di sini tidak ada mengalami penderitaan seperti yang saya alami mulai merintis rumah tangga. Tetapi terlalu banyak kekhawatirannya, terlalu tinggi kekhawatirannya, ya. Masih cukup ini dan itu, masih khawatir. Cek saudara yang kasih, jangan-jangan roh antikris merasuk kita, saudara. Jangan khawatir akan dunia ini. Tuhan akan cukupkan apa yang kita butuhkan sudah kasih di dunia ini. Supaya kita boleh sampai kepada kekekalan saudara kasih. Dikatakan oleh firman Tuhan 1 Petrus 4:18 supaya cepat saya bacakan. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?
Sedangkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan hampir tidak terselamatkan. Sedangkan orang-orang yang melayani Tuhan hampir tidak terselamatkan. Sedangkan orang-orang yang rajin ke gereja hampir tidak terselamatkan. Bagaimanakah nasib mereka? Bagaimanakah nasib keluarga-keluarga kita yang sama sekali tidak pernah beribadah? Makanya kita beritakan Injil lewat online, saudara. Bagikan setiap firman yang disampaikan. Bagikan sama keluargamu. Bagikan di WA saudara-saudaramu yang ada di kampung-kampung sana, yang ada di kota-kota sana, yang masih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara kita, didengar atau tidak menjadi masalah. Ya, saya bisa setiap hari hampir setengah jam hanya membagi-bagi sudeng kasih kepada orang-orang supaya didengar firman Tuhan. Sebagian menanggapi, sebagian bilang terima kasih, sebagian yang buka, sebagian sama sekali nonsen, sebagian marah gitu. Kok terus-terus dibagi katanya? Ya, gak apa-apa saudara. Itu bagian daripada kasih kita kepada mereka untuk menyelamatkan. Bagikan setiap firman itu. Bisa aja saudara sekarang dia cuek. Pas dia lagi tertekan. Lagi duduk-duduk dia misalnya pegang HP-nya. Dilihat saudara. Iseng dia melihat. Tapi bisa dijamah oleh Roh Kudus. Bisa dijamah oleh Tuhan. Makanya jangan bosan. Bagikan sudeng kasih. Sedangkan orang-orang percaya hampir tak terselamatkan karena banyaknya aniaya. Bagaimanakah pemilih-pemilih kita, keluarga-keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang di luar sana, yang masih hidup dalam berhala, yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup sudeng kasih dalam duniawi. Bagaimanakah nasib mereka? Tidakkah kita terbeban untuk menyelamatkan mereka, saudara? Sampaikan berita firman yang ada saudara miliki. Saudara tinggal membagikan. Kalau saudara berkata saudara tidak pintar berkata-kata, tinggal saudara bagikan. Kalau saudara bisa berkata-kata, sampaikan dengan langsung, lebih bagus. Kalau enggak bisa, hanya bagikan aja setiap khotbah-khotbah dalam firman Tuhan yang sudah ada di tempat ini, saudara. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada waktu zaman antikris, saudara, pada waktu itu harta tidak ada gunanya. Tidak ada sudeng kasih yang aman pada waktu itu. Mau dikumpul pun misalnya emas 100 kilogram pada waktu itu, dijual enggak bisa. Kemana dijual? Kan ada syarat. Miliki dulu tanda. Kalau kita mau menjual emas misalnya, kan harus diselidiki dulu. Dahi kita sudah bercap atau tangan kita sudah bercap atau kalau tidak kita dikejar. Jadi kita buangkan pun masih itu di situ. Tidak ada mengambil itu kalau dia nggak pakai tanda. Yang mengambil itu hanya yang pakai tanda. Jadi yang paling penting pada waktu itu tanda. Tanda antikris. Itu yang paling penting pada waktu itu. Bukan aset. Bukan aset rumah yang banyak. Bukan aset pajangan mobil yang mewah, bukan aset emas yang berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo, tidak. Pada waktu itu saudara, yang sangat dibutuhkan adalah tanda. Sudahkah dia memiliki tanda itu atau tidak? Kalau tidak, gak berguna dia di dunia ini. Semua menjadi musuh. Pemerintah menjadi musuh, tetangga menjadi musuh. Kok usah jauh-jauh, kita kan udah lihat sendiri keadaan COVID ini. Coba kita langgar peraturan. Tetangga bisa jadi musuh. Pemerintah jadi musuh. Kita menjadi buronan, saudara. Apalagi sesudah nanti antikris menyatakan diri. Jadi untuk itu saudara, siapkan diri kita saudara. Siapkan diri kita sungguh-sungguh. Yudas ayat 7 saudara, silakan dibaca Pak. Yudas ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kita lihat seperti Sodom dan Gomora itu. Sekarang kan seperti itu saudara. Apalagi yang tidak digenapi. Katanya menjelang akhir zaman, zaman seperti Sodom dan Gomora. Itu kan sudah terjadi di dunia ini saudara. Di Jakarta, dibilang si Joy, udah dikirim di grup kita itu. Kalau saudara baca,
Sudah ada berdiri gereja resmi, pendetanya yang khusus jemaatnya yang homo. Pendetanya, berarti ya pasti homo lah ini pendetanya. Kalau katanya itu homo itu benar, itu nggak salah. Nggak salah katanya itu. Apa? Homo itu katanya anugerah Tuhan. Bayangkan itu. Di bangsa kita, kalau yang selama ini kita dengar itu di negara lain. Kalau di Amerika itu udah lama. Tapi udah masuk di Indonesia, saudara. Jangan-jangan di Bali bentar lagi ada berdiri gereja. Pendetanya yang mendirikan. Banyak saya kenal, saudara. Gak perlu saya ceritakan namanya siapa. Dia homo. Tapi melayani Tuhan. Jangan-jangan bentar lagi dia mendirikan gereja. Untuk menarik orang-orang, saudara. Itu adalah zaman Sodom. Dan ketika itu banyak terjadi menguasai seluruh negeri. Maka ditunggang balikan Tuhanlah Sodom dan Gomora. Itu sudah terjadi di dunia ini, saudara kasih. Ya. Banyak homo melayani Tuhan. Homo dan lesbi ini itu udah tingkat puncak segala dosa. Itulah puncak segala dosa. Jadi bukan satu roh lagi itu sama dia. Itu di atas perzinahan. Bukan hanya sekedar perzinahan. Ya. Itu sudah terjadi, saudara. Jadi makanya, saudara, kalau seperti itu terjadi di mana-mana, kita waktunya kita menyucikan diri kita. Jangan buka pintu kepada roh jahat. Jangan buka pintu kepada roh kenajisan. Jangan buka pintu kepada roh percabulan. Jangan buka pintu kepada roh perzinahan. Jangan buka pintu kepada dusta. Jangan pernah mengambil yang tidak milikmu. Saudara kekasih, hidup di dalam kebenaran. Matius 25 ayat 46. Silakan Pak. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, mereka itu dipastikan yang di luar Tuhan itu nggak perlu dihakimi. Kenapa dikatakan Alkitab penghakiman dimulai dari rumah Tuhan? Kenapa dimulai dari rumah Tuhan? Karena orang yang di luar nggak perlu dihakimi. Mereka sudah pasti masuk di dalam kebinasaan kekal. Tetapi yang di rumah Tuhan masih dihakimi. Kita ini semua masih dihakimi. Saya pun masih dihakimi. Pelayan altar ini masih dihakimi semua. Jemaat yang tekun beribadah masih dihakimi. Tetapi orang di luar nggak perlu dihakimi. Mereka sudah otomatis sab. Gitu saudara. Jadi sedangkan kita dihakimi, mereka bagaimana? Kan gitu. Jadi banyak orang berkata penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kalau gitu nggak perlu terlalu apa di gereja. Karena itu nanti yang duluan disisa. Kalau yang di luar ini belakangan dihakimi. Itu mereka sudah pasti masuk di dalam kebinasaan yang kekal, saudara. Yesaya 50 ayat 11. Mereka masuk itu atas karena kelakuan mereka yang menolak Tuhan. Yesaya 50 ayat 11, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Nah, mereka akan berbaring dalam siksaan karena mereka menolak Tuhan dalam hidupnya. Karena mereka menolak melakukan firman. Karena mereka menolak untuk setia kepada Tuhan. Karena mereka menolak untuk datang mengabdi kepada Tuhan, saudara. Mereka akan berbaring di dalam siksaan. Tetapi mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka akan diangkat bersenang-senang, bahagia untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Tuhan akan menggoncang sekali lagi bumi ini. Tuhan sekali lagi akan menggoncang bumi ini, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-7 ayat terakhir. Mari sebentar kita baca. Hagai 2 ayat 6. Silakan dibaca Pak. Hagai 2 ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu
pada waktu kamu keluar dari Mesir. Ayat 7. Ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah, semua akan digoncang. Tuhan akan menggoncangkan bumi, langit dan laut akan digoncang oleh Tuhan sudah kasih. Ya. Siapa yang tidak tergoncang sekarang? Mana ada lagi yang tidak tergoncang? Orang kaya, yang punya pengusaha-pengusaha besar, perusahaan-perusahaan besar, ya, semua tergoncang. Tidak ada yang tidak digoncang, saudara. Tetapi yakinlah, justru ketika goncangan itu, anak-anak Tuhan akan diberkati. Amin. Haleluya. Kalau Yesus belum datang, bahkan harta orang fasik akan mengalir di tangan orang-orang percaya. Akan datang di tangan orang percaya, saudara. Kalau Yesus belum datang, saudara, enggak perlu khawatir akan itu. Walaupun sesaat seperti yang kau tergoncang, percayalah itu hanya proses. Jangan kecut dan taur hati seperti tergoncang sekarang ekonomimu. Jangan khawatir, saudara kekasih. Jangan pernah khawatir, saudara. Itu hanya sesaat, saudara. Segera Tuhan akan pulihkan. Segera Tuhan akan kerjakan, saudara kekasih. Tuhan akan menggoncang segala sesuatu yang dapat digoncang. Hanya firman Tuhan yang tak tergoncangkan. Kalau engkau pegang erat firman itu, kalau engkau lakukan firman Tuhan itu, kalau engkau berdiri di atas firman itu, engkau juga tidak akan tergoncangkan. Ekonomimu juga tidak akan digoncangkan. Kesehatanmu tidak akan digoncangkan. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan memelihara kita semuanya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.